Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iya bitaqallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara kaum muslimin sidang Jemaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur hanyalah milik Allah. Teramat banyak nikmat karunia dilimpahkan oleh Allah kepada kita bersama. Tidak mungkin kita mampu menghitung apalagi dapat membalasnya. Mari menjadi hamba yang tahu diri, pandai berterima kasih. Kita gunakan semua yang diberikan oleh Allah hanya dalam rangka menjalankan ketaatan padanya. Yang perintah kita tunaikan, yang larangan kita tinggalkan. Itulah hakikat takwa dalam kehidupan. Dan mari kita jalani Islam yang sudah kita anut dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Hanya itu caranya kita bisa bahagia dunia dan bahagia pula di akhirat. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jemaah Jumat rahimakumullah. Dalam surat Al-Qadr yang kita baca di khutbah tadi, Allah memberikan penegasan kepada kita bersama. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran itu secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada satu malam, yaitu pada malam Qadar. Baru kemudian diturunkan kepada Muhammad secara bertahap, memakan waktu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Allah mempertanyakan, tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Dan Allah sendiri menjawab, malam Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, 84 tahun. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Pada malam Qadar itu turunlah para malaikat dan juga malaikat Jibril biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, izin Allah SWT, min kulli amr, untuk menjelaskan aturan segala sesuatu yang ada dalam semesta. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan tercurah pada malam itu sampai terbitnya waktu fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di hari ke-24 Ramadan 1444 Hijrah. Terkait dengan malam Qadar, dalam hadis dari Aisyah telah mengatakan, taharrul lailatul qadri min fil-witri minal asri awakhir min Ramadan. Carilah olehmu malam-malam Qadar pada malam-malam ganjil 10 Ramadan yang terakhir. Berarti kesempatan kita sudah makin tipis karena sudah berlalu malam 21 dan malam 23. Yang tinggal malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Seperti dikatakan oleh Allah dalam ayat lain,
Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang fungsi Al-Qur'an itu, kata Allah, adalah sebagai petunjuk bagi kita umat manusia, serta penjelasan tentang petunjuk itu, serta pembeda antara hak dan batil, antara benar dan salah, antara halal dan haram, antara yang boleh dengan yang tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Furqan ayat 30 ada potongan ayat yang pendek dan itu mestinya menggugah kesadaran kita bersama terkait dengan perlakuan kita terhadap Al-Quran yang itu dicurhatkan oleh Rasulullah pada Allah SWT. Wa qala Rasul, dan Rasulullah SAW mengatakan, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, kita umat Islam ini, ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang dilecehkan, sesuatu yang tidak diperhatikan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sikap tidak menggubris Al-Quran, membelakangi apalagi berpaling dari Al-Quran, bukanlah masalah yang sepele. Ini adalah suatu kejahatan dan mengadunya Rasulullah SAW atas sikap kita umat Islam yang acuh, yang abai, yang tidak peduli pada Al-Quran. Bukan berarti beliau putus asa, tidak sama sekali. Sikap kita umat Islam sebahagian yang belakangi Al-Quran itulah yang tidak tahu diri. Terbukti ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi SAW tidak dipersalahkan mengaduh yang demikian. Bahkan Allah mengecam keras kita umat Islam yang berpaling dari firman-Nya tersebut. Bukankah Allah mengingatkan kita dalam Al-Kahfi ayat 57, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa a'rada anha." Dan siapakah orang yang lebih zalim, lebih aniaya daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhan-Nya, lalu ia berpaling daripada ayat-ayat Tuhan itu. Wa nasiya, dan dia melupakan ma qaddamat yadah, apa yang sudah diperbuat oleh kedua tangannya. Inna ja'alna ala qulubihim akinnah, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menjadikan ada penutup atas hati mereka, ayyafqahuhu, sehingga mereka tidak mampu memahami isi kandungan Al-Quran itu. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi azanihim waqra, dan pada telinga mereka juga ada sumbatan. Wa in tad'uhum ilal huda, dalam kondisi seperti itu, jika kamu menyuruh mereka kepada petunjuk, falayahtadu izan abada, maka mereka tidak akan pernah mengikuti dan petunjuk itu buat selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mana bisa kita baca dalam kitab Tafsir Mahasinut Ta'wil oleh Al-Qasimi, ada 5 macam sifat orang yang belakangi Al-Quran itu. Yang pertama, tidak mau mendengarkan dan membaca Al-Quran tersebut. Padahal Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan pula kepada orang lain. Dan bukankah Allah juga ingatkan kita dalam A'raf ayat 204, wa iza quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka hendaklah kamu menyimak mendengarkannya, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Setiap Ramadan lazim di masjid, di musola, di surau, di berbagai tempat dilakukan lomba musabaqah tilawatil Quran dan lain segala macamnya. Tapi coba kita cermati, siapa yang ada dalam masjid, siapa yang menyimaknya? Paling-paling hanya panitia dan yang pokok-pokok saja. Sementara yang lain banyak berada di luar masjid dan mereka asik yang kesibukannya masing-masing. Bukan menyimak Al-Quran, bukan diam ketika orang membacakan Al-Quran. Ini yang disetir oleh Allah dalam Fusilat ayat 26. Qalal ladzina kafaru, orang-orang kafir mengatakan, la tasma'u lihazal Quran, jangan kamu dengarkan Al-Quran ini. Wal ghawfih, kalau ada orang baca Al-Quran,
buat kehebohan, buat keributan, la'allakum taghlibun. Mudah-mudahan kamu bisa mengalahkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal Allah ingatkan juga kepada kita dalam Al-Baqarah 121, allazina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab suci, yatlunahu haqqa tilawatihi, lalu mereka membaca kitab suci itu dengan bacaan yang sebenar-benarnya, dengan penghayatan. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah kata Allah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran itu. Wa may yakfur bihi, dan siapa yang kufur dengannya, fa ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sikap membelakangi Al-Quran. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah tidak mau mengamalkan isinya, meskipun kita mengimaninya dan membaca Al-Quran tersebut. Apa buktinya? Banyak di antara kita umat Islam tidak mengindahkan yang halal, tidak memperhatikan yang haram, yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, dalam Al-Quran. Bukankah ayat terakhir turun berkenaan dengan masalah syariat? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah, yang menunjukkan bahwa Islam agama yang sudah sempurna syariatnya. Tapi coba kita perhatikan ma'asyiral muslimin. Mungkin kita yang dalam masjid ini siang sedang melaksanakan siap dan malam melaksanakan qiyam. Siang berpuasa, malam tarwih, witir, tadarus, i'tikaf secara berjamaah. Tapi coba perhatikan lingkungan sekitar kita. Di tempat-tempat di mana orang banyak beraktivitas pada siang harinya, di pelabuhan pasir misalnya, atau di pinggiran-pinggiran hutan. Pagi tadi khatib bertemu dengan orang yang pagi-pagi dia sudah berburu dan asik sambil merokok. Dan di pelabuhan pasir mereka enak saja merokok tanpa perhatikan orang yang lalu lalang. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bukti kita belakang pada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, tidak mau berhukum dengan Al-Quran dalam menetapkan pokok-pokok agama dan ujiannya. Bukankah kita membaca ayat Al-Ahzab ayat 40, makana Muhammadun, tidaklah Muhammad itu, kata Allah, aba ahadim rijalikum, bapak salah seorang laki-laki di antara kamu, walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi serta para rasul. Nyatanya sekarang ma'asyiral muslimin masih ada segelintir kita umat Islam yang mengatakan mendapat wahyu, mengaku sebagai nabi atau rasul pula. Na'udzubillah min dzalik. Kita dahulu tahu Musailamah Al-Kadzab, orang yang hidupnya di lingkungan Rasulullah SAW di Saudi Arabia sana. Tapi sekarang sudah banyak yang mengaku nabi atau rasul berasal justru dari tanah air kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti membelakang terhadap Al-Quran adalah tidak berupaya mentadabburi dan memahami maknanya. Tidak salah Allah mengatakan dalam Muhammad 24, afala yatadabbaruna Al-Quran, kenapa mereka tidak mau mentadabburi, merenungi isi kandungan Al-Quran itu. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah pintu hati mereka telah tertutup, terkunci, mati sama sekali. Allah ingatkan kita dalam surah An-Nisa 82, afala yatadabbaruna Al-Quran, kenapa mereka tidak mau mentadabburi, merenungi Al-Quran. Walau kana min indi khairillah, kalaulah Al-Quran itu bukan berasal dari sisi Allah SWT, kalaulah Al-Quran itu bukan kalam Allah, bukan firman Allah, lawajadu fihi khilafan katsira, niscaya kita akan menemukan banyak pertikaian, banyak perselisihan, banyak pertentangan di dalamnya. Tetapi dalam ulumul Quran ada namanya munasabah, persesuaian. Persesuaian mulai dari nama sebuah surat dengan isi kandungan surat itu sendiri. Persesuaian antara ayat dengan ayat yang ada dalam Al-Quran. Persesuaian antara kalimat-kalimat dengan Al-Quran. Bahkan juga persesuaian antara satu surat dengan surat yang lain dalam Al-Quran. Padahal kita tahu urutan Al-Quran yang ada dan kita baca sekarang tidaklah seperti urutan Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW.
di mana dimulai dari surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Mudassir dan seterusnya. Tetapi kita buka Al-Quran, dimulai dengan Al-Fatihah, dimulai dengan muqaddimah. Karena memang pada waktu Al-Quran itu turun, Rasulullah kepada para sahabat yang mencatat wahyu memberikan instruksi. Ta'u hazil ayah fi suratil lati yuzkaru fiha kaza wa kaza. Tolong kalian letakkan ayat yang barusan turun ini pada surat yang berbicara tentang masalah ini dan tentang masalah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kita dalam konteks ini seperti Bani Israel yang disindir dengan keras oleh Allah dalam Al-Jum'ah ayat 5. Masalul lazina humilut Taurah. Perumpamaan orang-orang yang diberi amanah untuk mengemban kitab Taurat. Tsumma lam yahmiluha. Tapi mereka tidak mengemban Taurat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak mengamalkannya. Tidak mengamalkan kandungannya. Kama salil himari yahmilu asfara. Kata Allah, mereka bagaikan keledai yang bawa tumpukan kitab suci. Bi'sal masalul qaumil lazina kazzabu bi ayatillah. Teramat buruk perumpamaan orang-orang kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim atau aniaya. Apa artinya tumpukan kitab bagi seekor keledai? Dia hanya pandai membawanya, tidak bisa menggunakan, tidak bisa memfungsikannya. Padahal isi kandungan Al-Quran itu adalah sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai kompas, sebagai pedoman bagi kita dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Al-A'raf 109 Allah juga tegur kita, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh telah kami jerumuskan ke dalam neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberi oleh Allah mata penglihatan, tapi tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum azanu la yasma'una biha. Mereka juga diberi telinga dan pendengaran, tapi mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, nasihat-nasihat agama. Ulaika kal an'am. Mereka itu kata Allah bagaikan hewan ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu kata Allah adalah orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min zalik. Ini terakhir ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembelakangan terhadap Al-Quran dalam bentuk tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai obat bagi semua penyakit yang kita derita. Bukankah Allah menegaskan kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'an, dan telah diturunkan dari Al-Quran ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa la yaziduz zalimina illa khasara, dan tidak menambah kepada orang-orang zalim aniaya kecuali hanya kerugian belaka. Ma'asyiral muslimin, dalam kitab tafsir Al-Qurtubi diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, di sana dikatakan penyembuh umatku ada dalam 3 ayat di antara ayat-ayat Al-Quran, atau berupa 1 sendok dari madu, atau berupa bekam. Dan di sini dikatakan oleh Al-Ghunawi, wa man lam yastasfi bil Quran, dan siapa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat yang diderita atau dialaminya, fala syifa'alah, maka tidak ada lagi obat baginya. Perlu kita bedakan, ada 2 istilah dalam bahasa Arab dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Pertama, syifa. Syifa artinya kesembuhan, obat yang pasti menyembuhkan. Kemudian yang kedua, dawa. Dawa itu artinya obat yang sifatnya diagnosa manusia, bisa menyembuhkan atau mungkin menyembuhkan, bisa cocok dengan penyakit, dan bisa pula menjadi kontraindikasinya. Penyakit yang disembuhkan oleh Al-Quran, ma'asyiral muslimin, bisa bersifat fisik lahiriah dengan cara diruqyahkan, dibacakan Al-Quran itu kepada orang yang menderita sakit. Bukankah dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ada berapa orang sahabat melakukan perjalanan jauh,
dan mereka berhenti untuk beristirahat pada salah satu perkampungan Arab. Lalu mereka minta dijamu oleh penduduk perkampungan Arab itu. Tapi penduduk tersebut enggan menjamu mereka. Penduduk justru bertanya kepada mereka, adakah di antara tuan-tuan yang pandai memantra-mantrai atau menjampi-jampi orang sakit? Kepala kampung kami digigit oleh hewan berbisa. Pada waktu itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada di antara sahabat mengatakan, "Na'am, ya." Lalu ia datang dan meruqyah. Dalam hal ini anggota suku yang dalam kepala kampung yang dalam keadaan digigit hewan berbisa tersebut. Yang dia bacakan dalam hal ini adalah Fatihatul Kitab, Al-Quran. Dan ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepala kampung itu sembuh dari bisa hewan yang menggigitnya, sehingga kepala kampung itu dan masyarakatnya berterima kasih dan berikan makanan kepada para sahabat yang waktu itu menolongnya. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat lain yang tahu bahwa di antara mereka tidak ada satupun yang berstatus sebagai tabib atau orang yang mampu memberikan kesembuhan, memberikan laporan kepada Nabi apa yang dibaca sebenarnya oleh temannya itu, sehingga kepala kampung yang digigit binatang bisa tersebut kemudian sembuh. Dalam hal ini saya salam memanggil orang yang menyembuhkan itu, ditanyanya, apa yang engkau baca? Dia katakan, aku membacakan Al-Fatihah. Tidakkah engkau tahu bahwa sungguhnya Al-Fatihah itu adalah ruqyah, bahagian daripada ayat yang mengandung kesembuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah, dan ini bisa kita amalkan bersama. Dikatakan oleh Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ingin menuju tempat pembaringannya, ingin tidur pada setiap malamnya, beliau himpun kedua telapak tangannya, kemudian beliau hembus, beliau tiup kedua telapak tangannya itu dengan membacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. 3 surat terakhir dalam Al-Quran ini juga disebut dengan istilah Al-Mu'awwizat. Kemudian summa yamsahu bihima, Nabi usapkan kedua telapak tangan yang sudah dia tiupkan bacaan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas tersebut, mastata'a min jasadihi, ke bahagian-bahagian mana saja bisa dijangkau oleh kedua tangannya itu. Ya bada'u bihima ala ra'sihi, Nabi dahulukan mengusap kedua telapak tangannya itu ke kepalanya, wa wajhihi, dan bagian wajahnya, wa ma'akbala min jasadihi, dan bagian depan daripada tubuhnya. Dan itu lakukan Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini juga diamalkan Rasulullah SAW sampai beliau meninggal. Bahkan ketika beliau menderita sakit keras, Aisyah lah yang melakukan ruqyah seperti itu pada beliau. Al-Quran juga penyembuh penyakit jiwa batiniah, berupa kekufuran, berupa kekafiran, kemunafikan, keraguan-raguan, stres, depresi, dan penyakit rohani lainnya. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesembuhan dari Al-Quran sangat tergantung kepada kadar keimanan kita. Kalau ternyata kita gunakan Al-Quran sebagai ruqyah untuk berobat, untuk penyembuhan, dan ternyata belum sembuh, jangan pernah kita menyalahkan Al-Quran. Tetapi iman kita lah yang menggunakan yang masih kurang dan belum sesuai dengan kadar Al-Quran itu digunakan sebagai obat penyembuh penyakit yang kita derita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Syahadatan tunji biha faidaha min azabil hadim. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya hadirun usikum wa ya bitaqallahu wa ta'atilakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Demi masa Allah SWT bersumpah, sungguhnya kita manusia semua yang berada dalam keadaan merugi. Yang tidak merugi kata Allah hanyalah orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang bagaimana? Yang imannya itu nampak dalam keislaman, nampak dalam bentuk amal soleh dalam kehidupannya sehari-hari. Karena iman itu at-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati, wa taqriru bil lisan, diucapkan dengan lidah. Bukankah kita berislam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian wa ta'malu bil jawarih, diamalkan oleh segenap anggota badan. Jadi nampak bukti iman itu dalam keseharian kita. Dan orang beriman yang tidak egois mementingkan diri sendiri, dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati untuk hal-hal yang benar, untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Dan itu dilakukannya bukan hanya sekali atau dua kali, tapi selalu dan terus menerus. Karena menegakkan kebenaran seperti menggenggam bara api. Dia mesti kita genggam, dan kalau kita lepaskan, dia tidak berarti apa-apa. Dan kita lakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran adanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa anna. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa anna. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa anna wasfina ya Allah. Antas syafi la sifa illa sifauka sifaan la yughadiru saqama biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan fa innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana fataqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabil qabri wa azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Hayya 'alas shalah.